Kita sudah belajar bagaimana perumpamaan yang diucapkan Nabi Nathan ketika dia menegur Daud. Nah, saudara, yang menarik adalah Nathan adalah seorang nabi, seorang rohaniwan. Daud adalah, meskipun dia raja, dia seorang raja yang telah jatuh ke dalam dosa yang buruk sekali. Tapi yang menarik, Nabi Nathan tidak serta-merta sebagai rohaniwan menghakimi Daud dan mengatakan, engkau telah bersalah, engkau telah berdosa, engkau harus bertobat. Bayangkan saudara, seorang raja dengan pride, dengan posisi yang sedemikian tinggi, meskipun dia berdosa, dan meskipun yang datang seorang pendeta, seorang rohaniwan, dan mengatakan engkau telah berdosa, apa yang terjadi? Dia akan tersinggung, dia akan sakit hati, bisa-bisa Nabi Nathan langsung dipecat dari nabi kerajaan gitu ya, kalau dia melakukan itu. Nah, yang menarik adalah Nabi Nathan ini punya skill komunikasi, ya tentu dari Tuhan, tapi skill komunikasi yang dipakai oleh Nabi Nathan itu begitu luar biasa dan hasilnya efektif. Dia tidak langsung mengatakan kesalahan Daud, dia tidak langsung menunjukkan dosa-dosanya, dia tidak langsung meminta Daud untuk bertobat, tapi dia melukiskan dalam sebuah perumpamaan, ya. Dan dalam lukisannya itu sampai-sampai Raja Daud itu bisa get involved gitu. Dia ikut marah gitu. Dan setelah Nathan menceritakan kisah antara satu orang kaya, satu orang miskin, yang kaya menerima tamu dan yang kaya merampas domba si miskin, ya. Saya sudah sampaikan dalam renungan yang lalu. Daud begitu marah luar biasa, dia mengatakan orang yang kaya ini harus dihukum mati, dan domba yang dirampas dari orang yang miskin harus diganti 4 kali lipat. Jadi ketika Nathan menyampaikan perumpamaan ini, Daud tuh bisa connecting to the story, dan sebagai raja dia menggunakan otoritasnya, marah besar mengatakan yang kaya harus dihukum mati, yang miskin harus diganti 4 kali lipat. Ketika dia selesai marah, Nathan baru mengatakan, hei Daud, engkaulah orang itu. Engkaulah yang seharusnya dihukum mati. Engkaulah orang yang seharusnya mengganti domba yang kau rampas 4 kali lipat. Tentu setelah itu Daud bertobat dan mengaku dosanya. Ini komunikasi yang luar biasa efektif, ya. Kalau Daud langsung dikatakan engkau orang yang bersalah harus bertobat, Nathan bisa bukan hanya dipecat, bisa dibunuh gitu ya. Nah, saudara-saudara, demikian juga dengan komunikasi kita dengan orang lain. Baik, ini kan Father's Day ya, baik dari ayah kepada anak, tapi juga dari ibu kepada anak, dari orang tua kepada anak, dari suami kepada istri, istri kepada suami, seseorang kepada temannya, kepada sahabatnya, teman sepelayanan, teman sekerja. Komunikasi itu begitu penting. Kalau kita gagal melakukan komunikasi yang baik, maka hasil dari komunikasi itu tidak akan sesuai apa yang diharapkan, ya. Komunikasi itu kalau baik bisa mempererat hubungan. Komunikasi itu kalau baik bisa memulihkan hubungan yang retak. Komunikasi itu kalau baik bisa membangun semangat. Komunikasi itu kalau baik bisa membangkitkan harapan, optimisme, begitu ya. Tapi komunikasi kalau buruk bisa membuat sakit hati. Komunikasi kalau buruk bisa membuat orang cemburu. Komunikasi kalau buruk bisa membuat permusuhan, meretakkan hubungan. Paulus menasihatkan kepada para ayah, jangan kau sakiti hati anak-anakmu, ya. Maksudnya apa? Menyakiti itu. Bisa juga menggunakan tangan dipukul, ditampar, begitu ya. Tapi yang lebih sering sebetulnya kita menyakiti hati anak-anak kita dengan cara kita berkomunikasi, dengan apa yang kita katakan, dengan apa yang keluar dari mulut kita. Bukan hanya ayah kepada anak, orang tua kepada anak, tapi juga suami kepada istri, istri kepada suami, kita kepada orang lain. Kita lebih sering menyakiti orang lain atau pihak lain bukan karena kita memukul mereka atau menyakiti secara fisik kepada mereka, tapi karena kita mengucapkan kata-kata yang tidak membangun, mengucapkan kata-kata yang menciptakan keretaan, mengucapkan kata-kata yang merendahkan orang lain, mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain, yang melukai hati orang lain. Ya, saudara-saudara,
Itulah nasihat Paulus. Jangan melukai anak-anakmu. Jangan melukai suamimu. Jangan melukai istrimu. Jangan melukai teman-temanmu dengan kata-katamu. Ya, saudara. Jadi lain kali nih ya, dalam hidup kita, kalau kita melihat suami kita berbuat salah, kita melihat istri kita berbuat salah, kita melihat anak kita bersalah, ya, berbuat salah, mari kita menegur mereka dengan bijaksana. Gunakan pengendalian diri, ya. Berdoa dulu sebelum mengucapkan kata-kata, jangan emosional. Berdoa dulu, minta hikmat Tuhan bagaimana caranya menegur supaya tidak menyakiti hati anak kita, tapi justru membuahkan pertobatan. Bagaimana caranya menegur supaya tidak menyakiti suami kita, tidak menyakiti istri kita, tapi cara menegur yang bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga yang bersalah, yang ditegur bisa bertobat dan berbalik hidupnya, tidak mengulangi kesalahannya. Ya, jadi perlu pengendalian diri sebelum mengucapkan kata-kata keluar dari mulut kita. Tapi saudara, komunikasi itu ternyata juga bukan hanya perihal berbicara. Komunikasi itu juga perihal mendengar. Di dalam Ibrani pasal yang kedua, ayat yang pertama dikatakan kalau kita tidak berhati-hati mendengar, semua suara di sekitar kita serap, maka kita akan dihanyutkan hidupnya. Kita akan dijerumuskan hidupnya. Jadi saudara, kita juga perlu mengendalikan bukan hanya lidah dan bibir kita, tapi juga mengendalikan telinga kita. Kita perlu saringan dalam mendengarkan suara-suara di sekitar kita. Nah, pesan hari ini ya, di hari Bapak ya, tapi bukan hanya untuk Bapak nih, untuk semua. Mari kita belajar berdoa, mengendalikan diri dalam berkomunikasi, minta hikmat Tuhan supaya kita punya keterampilan berkomunikasi yang lebih baik. Berbicara yang lebih baik, tapi juga mendengarkan dengan lebih baik. Ya, kuncinya apa? Pengendalian diri. Sekali lagi nih ya, saya katakan komunikasi yang baik merekatkan hubungan. Komunikasi yang baik memulihkan permusuhan. Komunikasi yang baik membangun. Komunikasi yang baik membangkitkan harapan. Komunikasi yang baik menghibur. Komunikasi yang baik memberi semangat. Komunikasi yang jelek saudara meruntuhkan semangat. Komunikasi yang jelek melahirkan pesimisme. Komunikasi yang jelek menyakiti hati. Komunikasi yang jelek melukai hati. Komunikasi yang jelek membangkitkan cemburu. Komunikasi yang jelek membangkitkan permusuhan dan amarah. Ya, ini ada kata-kata yang baik ini untuk mengakhiri renungan hari ini. Kata-katanya berbunyi begini. Understanding is an art. Ya, pemahaman, pengertian itu adalah sebuah seni. Unfortunately, not everybody is an artist. Sayangnya, tidak semua orang adalah seniman. Artinya apa? Banyak sekali orang yang gagal di dalam understanding, di dalam memahami orang lain, dalam mengerti orang lain. Nah, kuncinya apa untuk bisa memahami? Kuncinya apa untuk bisa understanding? Kuncinya adalah communication, komunikasi yang baik. Berbicara dengan baik, mendengar dengan baik, penuh pengendalian diri, dan minta tuntunan Tuhan. God bless you all.